Oke, kita masuk pada minggu ketiga pembelajaran analisis data longitudinal, di mana nantinya hari ini kita akan lihat bagaimana data longitudinal itu dapat dilakukan analisis melalui pendekatan sederhana yang tentunya metodenya sudah kalian ketahui ya, di analisis regresi dan korelasi serta di rancangan percobaan. Semua sudah pernah mengambil kan ya mata kuliah analisis regresi, korelasi dan rancangan percobaan? Sudah, Bu. Sudah semua ya? Oke, berarti nanti udah paham yang mau saya jelaskan. Tapi sebelumnya kita lihat dulu di sini. PPT-nya loading dulu. PowerPoint-nya kelihatan ya? Aman Bu, aman. Sebelum kita mulai, saya mau menyampaikan motivasi buat kalian juga dan juga buat saya sendiri. Ya, sambil mungkin ada yang belum sempat sarapan, silahkan minum dulu selama 6 menit. Ya, ini untuk sambil melihat ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua sebagai penyemangat hari ini tentunya ya. Apply jobs for 30 times, got rejected. I went for a police, they said, no, you're not good. I went to even the KFC, when KFC came to China, come to my city, 24 people went for the job. 23 people were accepted. I was the only one guy. And we went for police, 5 people, 4 of them accepted. I was the only guy that I received it. Oh, by the way, I told you that I applied for Harvard for 10 times rejected. I know the rejected. Sorry now. Yeah, sorry now. I think we have to get used to it. How many people here know about Alipay? I was thinking about Alipay, but I was not there to launch Alipay because in China, if you do financing without license, you will be in jail at that time. I went to the banks, can you help us do the e-commerce on transaction? No. No banks would accept it. Leadership is about responsibility. Hi, I'm Bethany Killen. I have my own medical practice, and I've been using Doodly now. But if you think it's so critical, It's really fun. any Videos to share with So that thing changed my mind, and I called back to Hi, my I'm Ray Callen. In this video, I'm going to let's show you how launch to it. quickly and easily create doodle videos, just like the one Somebody you're has to watching go right to now. the jail. Using Doodly, I go our to drag and jail. drop doodle Who software will be will the allow second one anyone, formal? regardless of I tech go, skills, to you create continue, highly engaging, and you go to jail, videos you go in a matter of minutes. That was Because doodle videos are fun and engaging, they can get you more clicks, likes, shares, and most importantly, sales on any other type of video. Which is why Doodly is now the video tool of choice for over 150,000 businesses all over the world, in virtually every industry and profession that you can imagine. Doodle videos are perfect for marketing, teaching, fundraising, One of the reasons why and even inspiring we others. survive. After all, one of the keys to a For 20 successful years, video is because I to was capture your audience's attention As a and teacher, you for an always extended expect period of your time. students Since to you're act still like watching you this video, you already know You're how proud. great doodle videos My are at doing students, just that. they're Not only are banker. doodle videos You don't want to incredibly just stick captivating, to people but person, research right? shows that they You always want them to be the more As a successful thing result, you are. viewers So really number one, enjoy rule number one making is your videos that much more I impactful. hope the other Even better, doodle videos can make Parents, complex or foreign kids, subjects fun and easy to college, understand. So let me better than quickly you are. show you how simple and easy Doodly makes it to create an interesting professional video. Alright, here I am inside the Doodly software, which is available for Mac. When I have a shower, I You'll think notice I that you work. can choose When I'm in the style of your toilet, video, I so think. ranging from whiteboard to blackboard. When I'm running, I think. And for more We advanced never users, stop working. background. We have more than 16 million businesses rely on us. Let's create a nice looking If we don't work hard, you'll notice they that Doodle lose their hope. super easy to So create we have to your work hard. own Doodle video. Done for you. See? But Characters, if you don't like your job, selection of props and images, if you don't like the work you do, work 2 hours a day, you feel very bad. You can even
If you love your job, people like amazing. I love the job I'm doing. I love the things I'm doing. 10 hours a day, 15 hours a day, it's nothing. When I was tiny, I thought, one day I'll become a big boss. I think I'll take cigar, watch movie, business easy. I should work to make my company bigger. Now my company is much bigger. I'm much busier. More problems. So enjoy while you're small. Even if they have zero tech or design skills, if you can click or drag your mouse, you can create a professional doodle video in a matter of minutes. Not only is creating a doodle In video my heart, simple, but I'm we also have always a bunch curious. of really cool settings available I'm too. curious It really allows you to about a lot of customize your things. video with real And hands, I know cartoon hands, when I studied or none at all. Alibaba, I know See transitions with this even is not the camera thing I want to and our do. smart erase mode to provide the all my realistic feel that you're looking I want to for. go back to And with just teaching. a couple of mouse clicks, So you can I think also life is quickly short. switch between different You should doodle video experience types all at any kinds of moment. things. I'll change the doodle video I don't just want to created die in my right office. I want to die on the in less than beaches. 5 seconds. Plus, This is you a can even record a And voiceover teacher does directly not mean I inside know the better than you. or add background Everything music I by know simply better than you choosing because from I our never royalty-free music library. teacher should And of learn course, all the time. you have the option of uploading your own A audio teacher should to share all the as time. well. You A can also teacher should select how always long it expect takes the other each hand people to to draw think you are. something, so scenes, characters, and props are timed perfectly to your voiceover, should you choose to use one. Oh, and one more thing. When you upload your own image, I remember many using our times when I go to advanced restaurant draw for dinner, technology, somebody you can make came, cool when I was drawbacks trying to like pay this the bill, to teach Doodly exactly how you one want of to the draw restaurant your came to important say, images. "Sir, And when you're your done, bill you can is preview paid your video by before someone." exporting into a And a variety of small note formats, sizes, and "Hey, qualities right to Mr. your Ma, computer, and you're I'm ready to a go. customer of Alibaba Group. As you can see, Alibaba Doodle videos do an platform. incredible I job made of a lot of educating, money, entertaining, and I and know you're going selling, to get money. making them I one paid of the the bill best for you. investments. We work hard Especially true and we right spend now. the money. But you Going rate spend the for money, you should professional spend doodle money video smart creation way. anywhere from To $1,000 empower to more people. $3,000. Why Some we of the succeed? videos similar to the one Because that I we just use showed you. technology to empower a lot of Literally, people. anyone can create a doodle video, If you want to regardless be of more tech skills and successful, experience. empower Meaning more you can people. make dozens That's of very doodle simple. videos without paying ridiculously high fees to professional design firms. If you were to visit the Doodly.com homepage right now, you'd see the regular price First, for I Doodly is think an many ongoing years monthly ago, I payment, want to change which the adds up world. to Now, I think it's one $468 per year. yourself. But since you landed on this Change limited time yourself. special promotion page, you can get your copy of Doodly right now for one-time $6 to $7 payment. Fix No our monthly heart, fees forever. fix our know-how, You even have access to all the free feature updates we offer our fix our users, belief. which is We have a typically once every week. religion. This special promotional price family. won't last forever, so lock in this one-time $67 payment with zero monthly fees forever. Go ahead and click or tap on the button next to this video to claim your copy of Doodly today. And we look forward to welcoming you to the Doodly family. Oke, itu tadi ya beberapa pesan dari Jack Ma. Mungkin kalian sudah pernah dengar juga. Jadi di sini kita belajar bagaimana bisa memotivasi diri sendiri ya, terutama kalian yang masih muda dan nantinya masih punya masa depan yang panjang, yang cerah. Jadi jangan sampai pesimis gitu. Meskipun kuliah dalam suasana seperti ini daring harus tetap semangat ya. 30 times got rejected. I went for a police. They said, "No, you're not good." I went to even the KFC. When KFC came to China, come to us, 24 people went for the job. 23 people were accepted. I was the only one guy. And we went for police. 5 people, 4 of them, it's the only guy that I received it. Oh, by the way, I told you that I applied for Harvard for 10 times rejected. I know you rejected. Sorry now. Sorry now. Sebentar ya, masih ada suaranya. Loadingnya lama sebentar. Saya close dulu How ya many ini. people here know about Alipay? I was thinking about Alipay, but I was not there to launch Alipay because in China, if you do financing without license, you will be in jail at that time. I went to the banks. Can you help us to cover some transaction? No. No banks would accept it. Leadership is about responsibility. You believe it. The people don't believe it. But if
if you think it's so critical, you should pay any price to do it. So that day changed my mind, and I called back to my team saying, let's launch it within 1 month. If somebody has to go to the jail, I go to the jail. Who will be the second one for me? If I go, you continue, and you go to the jail, you will continue. That was the conviction, determination, and that's the outcome. It's so big, over 800 million people they use it. One of the reasons why we survive. Oke, kita kembali ke materi kita minggu ini. Suara Ibu terdengar ya? Kedengaran, Bu? Terdengar, Bu. Terdengar ya. Nah, seperti yang tadi Ibu bilang di awal bahwa kalau kalian sudah memperoleh pelajaran atau mendapatkan mata kuliah analisis regresi dan korelasi serta rancangan percobaan, ini adalah bagian pendekatan sederhana yang bisa dilakukan nantinya untuk analisis data longitudinal. Jadi di sini kita akan bersama-sama melihat bagaimana data longitudinal itu dapat dianalisis secara sederhana dulu. Jadi sebelum kita melangkah ke analisis yang lebih kompleks, kita lihat dulu analisis sederhananya bagaimana. Jadi di sini kita belajar bersama-sama bagaimana melakukan pendekatan sederhana dalam analisis data longitudinal yang nanti harapannya kalian juga bisa melakukannya dan juga melakukan pendekatan analisis variansi atau analisis of variance yang sering kalian ketahui di analisis regresi maupun rancangan percobaan untuk digunakan pada analisis data longitudinal. Kemudian menjelaskan kelemahan pendekatan sederhana dalam analisis data longitudinal itu sendiri. Kemudian bagaimana melakukan pendekatan sederhana tadi secara komputasi dan juga nantinya melalui analisis variansi juga kalian bisa lakukan di dalam komputasi. Nah, di sini indikator pencapaiannya tentunya kalian bisa melakukan apa yang tadi saya sebut di depan, ya. Nantinya juga kita lanjutkan ke project step 3, di mana kalau nantinya data longitudinal yang kalian sudah peroleh itu ada, bisa kita lakukan step 3 ya dari project. Nanti kita review sampai di mana kalian sudah melakukan step project 1, 2, dan 3. Nah, ini referensinya masih tetap sama dan saya sudah upload di Simaria tentang materi yang perlu dibaca. Nah, di sini yang pertama tentunya kita 2 minggu yang lalu sudah mengenal apa itu data longitudinal. Nah, kemudian di sini bagaimana cara kita menganalisis data longitudinal yang kita miliki. Yang pertama, kalian tentu tahu data longitudinal itu adalah data yang diperoleh dari seorang individu atau lebih yang terkait dengan beberapa variabel pengamatan dan dilakukan berulang kali. Nah, sehingga di sini kalau kita mau melakukan analisis sederhana, itu kita harus menyederhanakan variabelnya dulu. Artinya apa penyederhanaan variabel ini? Yaitu mereduksi pengamatan yang berulang tadi. Kalau misalnya satu individu atau lebih itu kita mendapatkan observasinya lebih dari 2 kali dalam satu periode tertentu, maka ini akan kita reduksi atau kita kurangi ya gitu itu dengan cara melakukan reduksian. Artinya kalau misalkan waktu kita melihat data contoh Bartel Index itu ada week 1 sampai dengan week 8, maka dalam hal ini nanti kita akan berurusan dengan data yang week 1 dan 8 saja, sehingga kita akan bisa lihat apakah ada perubahan antara week 1 dengan observasi di week 8, sehingga kita bisa tahu perbedaannya apakah mengalami perubahan yang signifikan atau tidak. Jadi di sini seperti yang kalian ketahui itu ada contoh uji T ya, di sini uji T dan pendekatan regresi. Kalau uji T mungkin kalian sudah mengerti dan sudah familiar bahwa uji T itu bermacam-macam tipenya, ada yang untuk data berpasangan, ada yang untuk saling independen sampelnya. Nah, kali ini karena ini data longitudinal itu terkait
individu dan pengamatannya berulang di individu itu juga, maka di sini adalah uji T untuk data berpasangan. Jadi contohnya data berpasangan itu kalau misalkan satu individu itu diberikan treatment di awal, kemudian diamati setelah treatment itu, sehingga nantinya di beberapa waktu kemudian akan dilihat reaksinya seperti apa, maka itu disebut sebagai data berpasangan. Jadi individunya sama, namun treatmentnya itu 2 kali seperti itu ya. Nah, kemudian di sini ada pendekatan regresi juga. Nah, di sini untuk uji T itu sendiri data berpasangan ya. Di sini contoh kasusnya ada pengukuran pada satu individu yang dilakukan 2 saat pada 2 saat yang berbeda yang seperti saya sudah bilang. Di sini contohnya YI1 itu adalah pengukuran berat badan sebelum mengikuti program diet. Kemudian YI2 itu adalah pengukuran berat badan setelah melakukan program diet pada individu ke I. Jadi kalau yang pertama ini individu yang pertama berarti dilakukan pengukuran berat badan sebelum, dan habis itu dilakukan lagi pengukuran berat badan setelah ya program diet dilakukan. Begitu juga untuk individu yang kedua, ketiga sampai dengan mungkin ke N. Nah, dalam hal ini preduksian pengamatan menjadi satu nilai itu dilakukan dengan menghitung selisih yang saya bilang tadi, bahwa selisih antara pengukuran sebelum dan sesudah. Jadi kalau kita punya beberapa kali pengukuran, maka yang diukur itu adalah penelitian terakhir dan awal. Jadi dilihat selisihnya bagaimana. Nah, ini yang disebut sebagai selisih ya antara pengukuran sebelum dan sesudah kalau dalam contoh ini. Sehingga kita lambangkan selisihnya itu adalah DI. Ya, DI ini artinya selisih pengamatan pada individu ke I ya, yang pertama dengan yang terakhir. Atau kalau misalnya dalam hal ini treatmentnya adalah sebelum mengikuti program diet dan sesudah mengikuti program diet, maka selisihnya yaitu berapa berat badan sebelum mengikuti diet dan setelah mengikuti diet ya atau diet itu. Atau boleh sebaliknya, berapa sesudah atau dikurangi sebelum, itu tergantung nanti bagaimana kalian bisa menyeragamkan saja nantinya ya. Kemudian di sini, nah uji T berpasangan itu kalian sudah tahu hipotesisnya itu adalah kita ingin melihat apakah nilai rata-rata dari selisih pengukuran berat badan sebelum dan setelah melakukan program diet itu berbeda atau sama dengan 0. Artinya kalau atau secara matematikanya ini ya dituliskan seperti ini, kalian sudah ngerti ya bagaimana hipotesis itu dituliskan. Jadi ini mu D ini menandakan nilai rata-rata tadi, nilai rata-rata dari selisih pengukuran berat badan sebelum dan setelah melakukan program diet itu apakah sama dengan 0 atau tidak sama dengan 0. Nah, di sini hipotesis 0-nya kita berikan tanda sama dengan 0 karena kita asumsikan di sini bahwa nggak ada beda antara mengikuti program diet atau enggak. Kenapa? Karena nilai rata-rata selisih pengukuran badan sebelum dan setelah program diet itu dilakukan itu sama dengan 0, artinya enggak ada bedanya. Tapi kalau selisihnya ternyata tidak sama dengan 0, yaitu di sini ya hal alternatif, berarti kita mereject H0, artinya pemberian treatment sebelum dan sesudah melakukan program diet itu memberikan hasil yang signifikan. Artinya terdapat perbedaan di nilai berat badan tadi, pengukuran berat badan sebelum dan setelah melakukan program diet. Nah, itu mungkin sudah kalian pahami juga. Nah, di sini statistik uji yang digunakan ini ya, uji T, di mana di sini adalah rasio dari nilai rata-rata selisih antara nilai pengamatan berat badan sebelum dan setelah melakukan program diet dibagi dengan standar deviasi dari difference atau dari beda nilai berat badan sebelum dan sesudah dibagi dengan akar dari N, berapa nanti jumlah sampel atau individu yang diamati pada penelitian itu. Nah, di sini dengan derajat bebasnya tentunya N-1. Kemudian, kalau ini adalah pendekatan uji T dengan data berpasangan, kemudian pendekatan yang kedua itu bisa dengan menggunakan model regresi. Ya. Nah, model regresi di sini itu modelnya seperti ini jadinya. Jadi dengan inferensi yang sama itu dapat dilakukan menggunakan model regresi, di mana di sini yang menjadi variabel dependennya adalah perbedaan tadi, difference ya, pada
pada individu ke I, kemudian sama dengan ini beta 0 sebagai koefisiennya, dan ditambah dengan errornya berapa nantinya. Jadi di sini dengan asumsinya distribusinya normal, maka uji hipotesis yang dilakukan di sini adalah beta 0 ini tadi. Jadi kalau bedanya sama dengan 0, ya berarti kan dia tidak ada perbedaan ya di antara nilai pengamatan berat badan sebelum dan sesudah. Tapi kalau beta 0-nya ini punya nilai atau tidak sama dengan 0, berarti perbedaan antara berat badan sebelum dan sesudah itu punya arti, punya makna, ada perbedaannya seperti itu. Sehingga di sini statistik ujinya juga sama, masih menggunakan distribusi T, tapi di sini parameternya itu bukan lagi tadi kalau yang di depan itu adalah difference-nya ya, perbedaannya. Kalau di sini adalah ini beta 0-nya atau koefisien regresinya. Di sini dibagi dengan standar error dari koefisien regresi. Nah, ini derajat bebasnya sama N-1. Nah, sekarang ini diberikan contoh soal dari pendekatan sederhana menggunakan uji T tadi ya, atau model regresi sederhana. Kalau tadi kita lihat model regresinya sederhana banget, ini tidak ada apa istilahnya variabel independennya, masih yang persamaan linear biasa, Y sama dengan A plus B, misalnya seperti itu ya. Jadi di sini contoh soalnya kita merujuk pada data 1.1 yang di awal minggu pertama dan kedua juga saya ada berikan ya. Mungkin ada yang mungkin sudah mencoba data ini memasukkannya ke dalam SPSS atau Excel lalu diimport ke R. Saya belum tahu, silahkan aja dicoba sebagai latihan ya. Baru nanti kalian bisa aplikasikan ke data longitudinal yang kalian punya, yang masing-masing kemarin untuk project. Nah, di sini contoh soalnya kita misalkan di respon Bartel Index ya pada pasien stroke yang kemarin sudah kita lihat datanya. Di sini dia mengamati pasien pada minggu pertama, kedua, ketiga sampai ke-8. Namun dalam hal pendekatan analisis sederhana untuk data longitudinal, kita akan melihat minggu pertama saja dan minggu ke-8 atau minggu terakhirnya saja, sehingga kita asumsikan atau kita sementara ini abaikan pengamatan di minggu kedua, 3, 4, 5, 6, dan 7. Jadi kita hanya berurusan dengan minggu ke-1 dan ke-8 karena kita ingin mengetahui perbedaan pengamatan setiap individu dari awal dan akhir. Jadi kita mau melihat awal dan akhirnya aja gitu loh. Tanpa tanpa memperhatikan hasil dari observasi minggu kedua sampai dengan ke-7. Jadi ini cara sederhana dulu ya. Sehingga di sini pertanyaannya, apakah ada kenaikan skor Bartel Index atau yang berhubungan dengan pasien stroke ini selama pengamatan. Nah, lalu di sini penyelesaiannya pertama kita hitung dulu ya data selisih. Nah, data selisihnya itu per individu dihitung ya. Jadi individu pertama itu berapa, kedua berapa. Jadi di sini contoh yang individu pertama subjek A, kemudian dengan perlakuan A, maka kita akan hitung selisih antara respon di minggu pertama yaitu 45 dikurangi dengan respon pada minggu ke-8 90. Jadi 45 kurang 90 berapa? Itu adalah difference atau beda respon Bartel Index individu pertama ya pada minggu ke-1 dan ke-8 dengan menggunakan perlakuan A. Nah, di sini awalnya kita tidak memperhatikan perlakuan apa yang diberikan. Jadi kita hanya memperhatikan amatannya dulu, responnya. Jadi tanpa memperhatikan beda perlakuan yang diberikan. Lalu di sini setelah kita hitung DI-nya 1 sampai 24 karena tadi individunya ada 24. Ini mohon diingat ya format datanya, nanti akan kita gunakan lagi untuk contoh selanjutnya. Maka diperolehlah nilai rata-rata dari DI tadi, dari DI 1, 2, 3 sampai 24 diperoleh, lalu diperoleh nilai rata-ratanya sebesar 32,29. Nah, lalu dari data DI ini yang sebanyak 24 itu dihitung juga standar deviasinya berapa, sehingga diperoleh 21,10. Nah, lalu menggunakan uji T untuk data berpasangan seperti yang rumusnya yang di depan tadi, itu bisa kita tuliskan atau kita hitung nilai T-nya berapa.
Jadi D bar itu 32,29 dibagi dengan SD-nya 21,10 dibagi akar N. N-nya adalah 24 karena individu yang kita amati ada 24 orang. Sehingga diperoleh nilainya 7,494. Nanti kalian coba cek hitungannya ya. Nah, lalu di sini ketika ini dapat T hitung, ini kita sebut T hitung. Jadi statistik uji yang digunakan itu adalah T hitung kita. Lalu kalau untuk menentukan atau menguji hipotesis yang tadi diberikan bahwa H0 sama dengan mu D sama dengan 0 dan H alternatifnya mu D tidak sama dengan 0, maka kita harus uji hipotesis itu. Nah, lalu di sini cara menguji hipotesisnya itu adalah dengan menentukan nilai T hitung ini apakah dia lebih besar atau lebih kecil dari nilai T tabel ya. Sehingga di sini nilai dari T hitung 7,494 itu lebih besar dibandingkan dengan T tabelnya ya. Jadi dia berada di daerah penolakan ya. Sehingga di sini artinya kalau kita menolak berada di titik jika T hitungnya ini berada di daerah kritis atau daerah penolakan H0, maka artinya H0 kita tolak atau kita reject ya, sehingga artinya kita mereject bahwa nilai rata-rata dari selisih antara pengamatan minggu pertama dan ke-8 itu sama dengan 0. Artinya di sini ada perbedaan antara nilai barter index pasien pada minggu pertama dan minggu terakhir. Jadi nilai bedanya tidak sama dengan 0. Jadi kalau nilai bedanya tidak sama dengan 0, artinya dia punya beda. Terus di sini kalau tadi kita menggunakan uji T, sekarang kalau pendekatannya regresi gimana? Nah, sama saja. Jadi nanti kalian harus bisa mengestimasi nilai beta 0. Karena di sini kan parameternya beta 0. Nah, lalu diperoleh beta 0 topi itu sama, dia mencerminkan nilai rata-rata dari beda itu. Nah, sehingga nilainya sama 32,29. Tapi di sini standar error ya, bukan standar deviasi dari selisih tadi, tapi yang kita gunakan adalah standar error. Sehingga standar errornya di sini kalau dihitung 4,3. Nah, lalu dengan nilai uji T juga yang hampir sama namun beda parameter, itu kita bisa selesaikan T-nya ya seperti yang ini. Nah, ini. Ya, jadi T-nya itu sama dengan beta 0 topinya yang sudah tadi kita peroleh dibagi dengan standar errornya. Tentunya dengan derajat bebas N-1 juga sama ya. Jadi ini derajat bebas N-1-nya ini kelihatan di sini 23, yaitu 24 dikurangi 1. Sedangkan 0,025 di sini tentunya kalian ingat pada umumnya kita menggunakan signifikan levelnya 5% ya, alpha 5%, 5%. Jadi kalau dibagi 2 karena kita asumsinya tadi distribusi normal, maka 0,05-nya dibagi 2 jadilah 0,025. Masih ingat ya, tentunya jangan dilupakan konsep itu. Nah, lalu di sini kalau tadi pendekatan regresi yang sangat sederhana dengan persamaan linier tanpa ada variabel yang bebas, variabel independen. Nah, sekarang kalau di sini kita ingin nih melihat, kalau tadi kan Bartel indeksnya tidak dilihat apakah dia menggunakan perlakuan A, B, dan C. Nah, sekarang kalau ingin melihat berat badan sebelum dan setelah program diet tadi, itu dari segi kelompoknya atau kelompok yang perlakuannya tadi. Jadi di sini misalkan, atau kalau yang tadi uji Bartek Index itu kita mau melihat bagaimana perbedaan nilai rata-rata selisih itu antar kelompok perlakuan A, B, dan C seperti itu. Nah, kalau di sini kalau yang prosesnya atau problemnya itu yang di masalah program diet tadi, itu tidak hanya sekedar memperhatikan berapa sih beda antara berat badan sebelum dan sesudah, tapi juga ingin mengetahui apakah program diet baru itu lebih menghasilkan hasil yang signifikan dibandingkan dengan program diet standar. Jadi ada 2 jenis program diet yang ingin dibandingkan. Nah, sehingga di sini dalam melakukan pendekatannya itu dilakukan dengan membandingkan nilai rata-rata
dari beda nilai berat badan tadi juga untuk kelompok yang standar dan beda nilai rata-rata berat badan untuk kelompok program baru. Jadi di sini yang dilakukan atau bedanya itu adalah di inferensi atau uji hipotesisnya. Yang di sini yang diuji adalah beda nilai dua rata-rata, beda nilai dari berat badan di dua kelompok tadi. Ya, kalau yang pertama tadi kan kita hanya melihat apakah ada beda berat badan antara sebelum dan sesudah. Nah, kalau ini apakah ada beda rata-rata dari beda nilai berat badan sebelum dan sesudah antara dua grup, ya. Sehingga di sini kita misalkan dengan pendekatan regresi XI-nya sama dengan 0 itu untuk yang program diet standar, dan kalau XI-nya sama dengan 1 itu adalah program diet baru. Kalian tentunya paham ya, ini berarti variabel independennya itu biner ya, 01 nilainya, program diet standar dan baru. Kadang juga bisa juga biner itu mati atau hidup seperti itu. Nah, ini tergantung kita dalam mendefinisikan variabel itu sendiri. Jadi di sini XI-nya itu biner, 0 itu untuk program diet standar dan 1 itu untuk program diet baru. Sehingga modelnya ini adalah bentuk regresi linier sederhana yang sudah kalian kenal. Nah, lalu kalian tahu bahwa dalam model regresi linier sederhana ada parameter beta 0 dan beta 1 yang harus kita estimasi ya. Cara mengestimasinya saya nggak perlu ulang di sini. Jadi di sini beta 0 ini menunjukkan rata-rata perubahan pada kelompok diet standar ya. Sedangkan beta 1 ini menunjukkan selisih rata-rata perubahan antara kelompok yang diet standar dan diet normal. Diet baru ya. Sehingga di sini uji hipotesisnya adalah H0 beta 0 sama 0, kemudian H1 itu sama dengan beta 0 tidak sama dengan 0. Kemudian juga akan diuji beta 1-nya, apakah beta 1-nya nanti nilainya sama dengan 0 atau tidak. Karena kalau dia sama dengan 0 maka berarti tidak ada perubahan yang signifikan antara kelompok yang diet standar maupun baru dalam penurunan berat badan itu, misalnya seperti itu. Jadi di sini inferensinya hampir sama ya dengan yang tadi saya sebutkan di depan. Hanya saja kita mau melihat perbedaan antara dua kelompok. Jadi di sini persamaan 3.3 tadi, yang persamaan regresi linear sederhana DI sama dengan beta 0 beta 1 X1 plus epsilon I, di mana DI-nya itu adalah beda antara nilai sebelum dan setelah mengikuti program diet ya. Jadi di sini bisa disederhanakan menjadi seperti persamaan 3.4, di mana ini merupakan suatu model regresi dengan koefisien kovariatnya ini YI1. Ya, di sini ditentukan sebesar 1. Atau ini juga dikenal sebagai analisis kovariansi. Jadi di sini contohnya kita merujuk ke data Bartel tadi lagi ya. Jadi di sini kita ingin melihat apakah ada perbedaan antara kelompok B dan C dalam perubahan nilai berat badan itu. Jadi di sini mau menguji apakah ada perubahan skor bukan berat badan. Apakah ada perubahan skor Bartel Index antara minggu pertama dan yang terakhir, itu yang pertama yang mau diuji. Dan yang kedua, apakah ada perbedaan rata-rata perubahan skor Bartel Index itu antara dua kelompok B dan C. Meskipun di data itu ada A ya, ada perlakuan A, B, dan C, tapi kali ini ingin melihat perbedaan antara kelompok B dan C saja dulu. Jadi di sini berdasarkan tabel yang tadi kita lihat di depan, dengan pendekatan reduksi ya, hanya melihat pengamatan pertama dan terakhir atau minggu ke-8, dan dengan mendefinisikan tadi XI-nya ini 0 kalau perlakuannya dari kelompok B dan XI-nya 1 apabila perlakuannya dari kelompok C, maka kita bisa tampilkan data yang 3.1 ini atau direduksi seperti ini. Jadi yang dilihat hanyalah individu yang mendapatkan perlakuan B dan individu yang mendapatkan perlakuan C saja, sehingga
subjeknya yang diambil atau orangnya dari individu yang ke-9 sampai 24 saja. Jadi yang individu 1 sampai 8-nya nggak dimasukkan. Lalu responnya juga yang 2 sampai 7 kita hilangkan dulu sementara atau abaikan. Dan sini hanya berhubungan dengan pengamatan yang pertama dan perlakuan di minggu terakhir atau minggu ke-8. Nah, lalu cara menyelesaikannya, estimasinya ini bisa pakai software dan kalian juga tahu secara manual bagaimana mengestimasi koefisien regresi linear sederhana ya. Nanti bisa dicoba. Jadi di sini kita lihat outputnya seperti ini bahwa intercept beta nolnya itu nilai estimasinya 27,5 ya, di mana nilai p-value-nya itu kurang dari 0,05. Artinya di sini beta nolnya artinya uji hipotesis yang pertama yang H0 sama dengan beta 0 sama dengan 0 ini kita tolak karena ini kurang dari 0,05. Artinya apa? Artinya berarti ada perbedaan ya antara nilai selisih rata-rata nilai selisih antara pengamatan pertama dan ke-8. Lalu kemudian untuk yang beta 1 nih ketika XI-nya sama dengan 1, maka beta 1-nya akan bernilai minus 0,625. Tapi di sini p-value-nya lebih besar dari 0,5 sehingga hipotesis 0 beta 1 sama dengan 0 ini kita terima atau tidak kita reject ya karena ini p-value-nya lebih dari 0,05. Artinya berarti bahwa tidak ada perubahan rata-rata berat badan Bartel Index tadi antara kelompok B dan C. Jadi kalau secara keseluruhan kita bisa simpulkan bahwa ada perubahan skor Bartel Index dari minggu pertama ke minggu terakhir, tetapi beda rata-rata perubahan tersebut itu tidak signifikan antara kelompok individu yang diberikan perlakuan B dan C. Jadi mau diberikan perlakuan B atau C itu sama aja, nggak akan ada terjadi perubahan yang signifikan pada rata-rata perubahan nilai Bartel Index tadi pada orang yang tadi punya penyakit stroke, ya. Jadi di sini kalau tadi dibilang bahwa nilai YI1 itu sebagai koefisiennya itu sama dengan 1 ya kalau di depan tadi di sini ya. Regresi dengan nilai koefisien kovariatnya itu ditentukan sebesar 1, maka di sini juga tidak selalu ditentukan sama dengan 1. Jadi bisa diestimasi juga. Jadi nantinya dia berupa beta 0, beta 1 X1, beta 2 YI1 plus epsilon I. Jadi kalau kita asumsikan dia bernilai 1, maka modelnya yang tadi ini itu lebih sederhana sehingga tinggal beta 0 plus beta 1 X1 ya. Sehingga dapatnya seperti ini tadi. Tapi kalau ingin itu tidak sama dengan 1, kita mau melihat bagaimana pengaruhnya juga, itu bisa juga dituliskan seperti ini dan kita bisa estimasi nilai beta 2-nya. Ya. Jadi di sini ujinya jadinya ada 3, H0 sama dengan beta 0 sama dengan 0, kemudian H0 sama dengan beta 1 sama dengan 0, dan beta 2 sama dengan 0. Jadi kalau yang kita menguji hipotesis B0 sama dengan 0, itu artinya menguji apakah rata-rata skor terakhir minggu ke-8 sama dengan 0. Ya, untuk kelompok XI sama dengan 0. Jadi dianggap di sini kelompok XI-nya B-nya 0. Pada saat skor minggu ke-1 juga 0. Dengan kata lain, di sini adalah ingin menguji baseline. Ya, baseline dasarnya apakah sama dengan 0 atau tidak. Nah, lalu kalau beta 1 sama dengan 0, ini ingin menguji apakah skor pada minggu ke-8 sama untuk kedua kelompok. Ya, apabila diberikan nilai yang sama pada skor minggu pertama. Lalu yang kedua, beta 2 sama dengan 0, ini menguji apakah skor pada minggu ke-8 terkait dengan skor pada minggu ke-1 untuk setiap kelompok. Karena YI1 tadi kan kalian ingat ya, ini adalah nilai dari pengamatan individu ke I ya untuk minggu pertama misalnya seperti itu. Dan ini YI2 adalah pengamatan dari individu
ke I pada pengamatan yang kedua, di mana di sini kita anggap yang pengamatan pertama itu pada Bartel Index adalah pengamatan di minggu pertama, dan YI2 di sini adalah pengamatan pada minggu ke-8 ya, karena kita mereduksi tadi variabel amatan dari 2 sampai ke 7. Nah, lalu kalau kita menggunakan model analisis kovariansi di mana YI1 tadi tidak sama dengan 1, maka bisa diperoleh nilai estimasi seperti ini. Ya, dan dilihat di sini dengan melihat p-value-nya kalian bisa melihat dan menebak langsung bahwa uji hipotesis yang pertama ini kita anggap sama dengan 0 ya, karena dia tidak signifikan. Jadi beta 0 sama dengan 0, beta 1 juga sama dengan 0, kita terima karena p-value-nya lebih dari 0,05. Namun di sini beta 2 itu tidak sama dengan 0 karena nilai p-value-nya 0,007, kurang dari 0,05. Jadi di sini artinya pengaruh nilai pengukuran awal terhadap nilai pengukuran akhir itu cukup signifikan pada masing-masing kelompok, di mana di sini ditunjukkan di beta 2. Sedangkan kedua kelompok itu cenderung sama nilainya. Jadi kalau kita melihat dari segi pengelompokan, kelompok treatment B dan C itu relatif sama ya, pengukuran awal dan akhirnya. Tapi kalau kita melihat dari observasinya sendiri dari awal ke akhir itu cukup signifikan perbedaannya gitu. Jadi di sini treatment apa yang diberikan itu enggak pengaruh, yang pengaruh itu memang nilai pengamatan dari awal sampai akhirnya. Jadi di sini gambar model analisis kovariansinya dapat dilihat pada gambar 3.1 ya di sini. Nah, kita bisa lihat bahwa kelompok C ini yang garis lurusnya tidak putus-putus dan kelompok B itu yang putus-putus. Ini agak berimpit ya. Jadi kalau kalian ini agak berimpit, kalau kalian melakukan eksplorasi data, kalian akan bisa menyimpulkan bahwa ini pengamatan B dan C itu hampir sama. Jadi nggak ada beda signifikan. Karena dia relatif kecil juga kan ini. Berimpit itu hampir tidak ada selisih di antara keduanya. Itu ya, secara umum seperti itu. Jadi di sini juga ini nilai pengamatannya. Nah, lalu kita bisa lihat di sini berimpit, sehingga bisa dikatakan bahwa kelompok treatment B dan C itu identik dalam hubungan antara skor Bartel Index minggu pertama dan minggu terakhirnya. Jadi tidak akan ada bedanya. Nah, namun demikian kalau kita tadi ini kan karena kita mereduksi pengamatan 2 dan sampai dengan 7 ya, karena menyederhanakan, makanya di sini mungkin kelemahan dari model pendekatan model analisis sederhana pada data longitudinal ini itu akan menghilangkan informasi di pengamatan 2, 3, 4, 5, 6 dan 7. Sehingga ini sederhana yang bisa mungkin kita lakukan di awal, nantinya akan kita evaluasi dengan menggunakan metode yang mempertimbangkan, memperhatikan dan juga mengambil memperhatikan pengamatan dari yang minggu kedua sampai dengan ke-7. Jadi ini nggak apa-apa sebagai awal supaya kalian nanti juga bisa step by step gitu ya menganalisis data longitudinal yang kalian punya. Sehingga nanti kalian mengerti bedanya, oh ternyata kalau datanya longitudinal tuh nggak bisa pakai pendekatan sederhana saja. Kadang ada yang mungkin bisa ketika kita melakukan analisis yang lebih advance, itu hasilnya mungkin sama. Jadi mungkin pengamatan minggu kedua 3 sampai 7-nya itu juga nggak begitu signifikan banget gitu. Namun demikian kita ingat lagi ke teori data longitudinal kan bahwa setiap pengamatan pertama ke pengamatan yang kedua dan ke pengamatan yang ketiga itu selalu berkorelasi ya. Semakin dekat pengamatan itu diambil durasinya, maka korelasinya itu akan semakin tinggi dibandingkan dengan korelasi dari pengamatan 1 sampai ke 8. Jadi itu yang menjadi hal penting dalam analisis data longitudinal, mengapa tidak semuanya atau bahkan pada umumnya itu tidak bisa dilakukan dengan menggunakan pendekatan analisis sederhana. Namun tetap kita bisa pahami bahwa konsep awalnya itu bisa dengan melakukan analisis pendekatan sederhana ya dengan tadi.
Jadi di sini kalau tadi kita dengan pendekatan regresi, kemudian di sini juga bisa dilakukan dengan pendekatan analisis variansi dengan pengamatan yang berulang, repeated measures ANOVA, ya. Mungkin kalian pernah dengar ini di rancangan percobaan. Jadi kalau misalkan banyaknya titik pengamatan lebih dari 2, ya, kalau dalam Bartel Index itu tadi kan 1 sampai 8. Jadi bukan hanya pengamatan pertama dan terakhir saja, ya, seperti cara yang di atas tadi yang mungkin kita bisa bilang itu kurang valid karena tidak memperhatikan hasil observasi di minggu kedua sampai dengan ke-7. Sehingga kita bisa juga melakukan pendekatan sederhana melalui ANOVA berulang dengan pengamatan berulang atau repeated measures ANOVA. Jadi di sini nantinya kalau kita hanya menggunakan data awal dan akhir saja, ini kecenderungan naik dan turunnya nilai pengukuran itu tidak selalu kelihatan gitu ya. Kadang kan tidak selalu linier. Kalau kita memperhatikan observasi yang di minggu kedua sampai dengan 7. Jadi semakin banyak pengukuran berulang itu dapat digunakan untuk memperoleh model individual yang lebih baik, ya, dibandingkan dengan hanya 2 titik waktu saja. Sehingga di sini yang paling penting ya dalam analisis data longitudinal itu kita bisa mengamati setiap individu orang itu pergerakan grafiknya beda-beda, sehingga kita bisa mengestimasi gitu dari secara individual gimana sih si A ini treatmentnya harus bagaimana, prediksinya harus bagaimana karena dia kondisinya begini gitu misalkan dari data. Nah sehingga ini di kedokteran atau di bidang kesehatan itu sangat kritikal, artinya sangat penting ya analisis data longitudinal ini karena setiap pasien, setiap orang, setiap individu itu punya ketahanan tubuh yang beda, reaksi terhadap obat yang beda, sehingga kalau ada analisis individual seperti ini, yang tadi seperti ini dibilang bahwa kalau kita mempertimbangkan pengukuran yang berulang setiap individu itu akan lebih baik dibandingkan hanya mengukur awal dan akhirnya saja ya, sehingga kita bisa melihat pattern atau deskripsi data di setiap individu itu tadi. Nah, kalau kita di depan tadi bicara responnya variabel Y-nya itu adalah skala rasio, sekarang kalau biner seperti apa? Jadi misalkan responnya itu sakit atau enggak, sembuh atau enggak, meninggal atau hidup gitu ya. Nah, di sini diamati pada 2 titik yang berbeda. Sehingga di sini kalau ada data yang variabel responnya itu biner, maka bisa digunakan uji proporsi untuk data perpasangan, match pair data. Nah, ini data berpasangannya tinggal dicari kan kalau misalnya responnya sakit atau enggak pada individu berarti kita menghitung berapa jumlah yang sakit, berapa jumlah yang tidak sakit seperti itu sehingga nanti tabelnya seperti ini dan lalu bisa dilakukan uji McNemer namanya. Yang awalnya dari chi-square nanti di uji chi-square itu ada asumsi tertentu bahwa di dalam tabel ini nilainya harus memenuhi asumsi tertentu. Nah, sehingga kalau tidak dipenuhi asumsi tersebut, itu kita bisa menggunakan uji yang lain, salah satunya di sini McNemer. Jadi di sini ada cara ya untuk mengatasi kalau variabel responnya itu berupa biner. Tuh. Nah, di sini ada contoh soalnya yang mungkin kita rujuk pada data ICHS yang di minggu 1 dan 2 saya sudah tampilkan. Contoh 1.3 itu ya, matriks frekuensi atau perubahan status dari sehat ke sehat, sehat ke sakit, sakit ke sehat, kemudian sakit ke sakit. Untuk setiap pasangan titik waktu yang berdekatan, YIJ dikurangi 1 dengan Y ke YIJ. Ya. Nah, di sini kita tuliskan dulu tabelnya ya di mana T1 dan T2 ini ada 1 ada 2 didefinisikan mungkin ini 1 sehat atau 2 sakit ya menurut contoh soal 1.3. Lalu di sini dengan menggunakan uji McNemer ini menggunakan R itu bisa kita lihat bahwa nilai hasil uji McNemer-nya 0,27 dengan derajat bebasnya 1 karena ini cuma ada 2 binari ya. Dan p-value-nya 0,6, artinya lebih dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan di sini
tidak ada pengaruh ya. Di sini masih sederhana memang analisisnya, bahwa tidak ada hal yang signifikan dalam hal ini ya, dalam mengamati hasil data ICHS ini. Dan di sini belum memasukkan faktor lain seperti pengaruh individu dan variabel lain, itu belum diperhatikan. Jadi hanya merujuk kepada berapa banyak dia yang sakit ke sehat, sehat sakit, sakit ke sehat, sakit ke sakit, seperti itu. Ya, jadi kalau nantinya ini ada kasus seperti ini sebenarnya bisa lebih dipelajari itu dalam bentuk model transisional. Nah, mungkin nanti kalian akan belajar di bab 8 di minggu terakhir perkuliahan ya, dengan Bu Yuwana nanti, bagaimana kita bisa mengubah atau menganalisis data ini lebih dalam di dalam data longitudinal. Nah, lalu kalau tadi kita bicara pendekatan analisis sederhana menggunakan UJT, kemudian ada dengan model regresi sederhana juga. Nah, sekarang data longitudinal itu juga bisa diselesaikan dengan menggunakan pendekatan analisis variansi, ANAVA ya. Nah, dan model 3.7 ini kalian sudah pernah lihat di rancangan percobaan ya. Jadi di sini data longitudinal itu bisa kita dekati dengan menggunakan model analisis variansi dengan pengamatan yang berulang, repeated measures ANOVA tadi, atau bisa disebut dengan model ANAVA block random, atau kalian pernah kenal rancangan acak kelompok, ya kan? Pernah dengar ya, itu juga rancangan acak kelompok itu juga merupakan rancangan sederhana kedua setelah rancangan acak lengkap ya di rancangan percobaan. Jadi di sini kita anggap ada grupnya. Untuk kasus yang tanpa perlakuan atau grup, ini dengan I-nya individunya 1 sama dengan M dan J-nya pengamatan berulang 1 sampai N, maka model random atau model acak kelompok ANAVA-nya itu dituliskan sebagai model linear seperti ini, di mana mu-nya itu rata-rata keseluruhannya, kemudian PI-nya adalah efek individu yang diasumsikan konstan ya, efek individu konstan sepanjang waktu. Kemudian tau J ini adalah efek waktu yang diasumsikan sama untuk semua individu, dan epsilon IJ-nya itulah error untuk individu ke I pada saat pengukuran ke J. Nah, sebenarnya asumsi ini memang pada persoalan real itu tidak bisa dikatakan konstan semua ya, bisa berubah sepanjang waktu ataupun efek waktu itu tidak sama setiap individu. Namun di sini di persamaan 3.7 kita asumsikan bahwa efek individu, efek waktu itu konstan untuk setiap individunya. Nah, lalu juga di sini diasumsikan bahwa distribusi komponennya itu random, ya ini kalian sudah tahu. Ini asumsi ini di rancangan acak kelompok ANOVA. Nah, sekarang contohnya ini kita ambil yang data Bartel Index lagi ya, supaya ini lebih ini ya seperti konsisten gitu. Jadi kalian tidak bingung kalau beda-beda soal. Kita ambil data Bartex tadi dan kita tahu bahwa di dalam data Bartel Index itu ada 3 perlakuan, A, B, dan C. Tapi saat ini karena tadi kita pada model 3.7 ini tidak ada pengelompokan perlakuan. Jadi kita anggap A, B, dan C perlakuan yang diberikan di data Bartel Index itu kita abaikan. Jadi kita hanya melihat pengamatan setiap individu yang pertama sampai ke 24 dengan pengamatan yang berulang sebanyak 8 kali. Jadi di sini dengan menggunakan analisis variansi 2 arah dengan efek tetap, fixed effect, diperoleh hasilnya seperti ini. Ya, kalian bisa lihat ini probabilitasnya atau p-value-nya. Ini signifikan, ada faktor minggu dan faktor ID. Jadi di sini diperoleh kesimpulan bahwa waktu dalam minggu itu mempunyai maupun masing-masing individu ID-nya itu berpengaruh terhadap nilai skor Baltex-nya. Jadi pengaruh individunya atau PI-nya ini tadi, efek individunya, dan juga dari waktu, ya efek waktunya itu mempengaruhi terhadap nilai Bartel Index atau nilai skor Bartel. Nah,
Lalu pengembangan dari ANAVA yang tadi ini bisa juga dengan asumsi seperti ini, ya, asumsi yang diberikan bahwa ini efek waktu itu tadi konstan ya sepanjang pengamatan. Ini efek waktu yang diasumsikan sama untuk semua individu. Nah, ini kemudian juga di sini ada ekspektasi dari nilai amatan dan kovariansi antar individu, ya, maupun within individu di dalam dia sendiri. Jadi di sini pernyataan kovariansi yang pertama ini menyatakan yang ini ya, menyatakan bahwa antar individu itu independen satu sama lain. Ini kovarian YIJ dengan YHJ. Jadi antara individu yang satu dengan yang lain itu dianggap saling independen, bebas satu sama lain, tidak saling mempengaruhi. Sedangkan kovariansi yang kedua ini menyatakan bahwa dalam individu itu atau dalam individu yang sama nilai kovariansinya sama dengan ini, ya, atau dinyatakan sebagai kovariansinya itu konstan. Jadi dinyatakan sebagai korelasi hubungan antar pengamatan dalam individu itu bisa dikatakan seperti ini. Jadi ini korelasi di dalam individunya sendiri, karena kan tadi di dalam individu itu pengamatannya berulang, banyak ya, berulang kali, lebih dari 2, sehingga kita bisa lihat korelasi di dalamnya sendiri gitu. Korelasi antar pengamatan di setiap individu. Nah, di sini korelasinya kita bisa tunjukkan sebagai berikut di persamaan 3.8, dan ini sebagai disebut sebagai intra-class correlation. Jadi intra-class correlation itu adalah korelasi antara pengamatan di dalam individu yang sama, ya. Sedangkan nilai korelasi ini itu sama untuk semua pasangan pengamatan. Jadi tadi kan karena asumsinya seperti ini konstan, maka kita bisa bilang bahwa korelasi itu nantinya akan sama semua pasangan pengamatan dan merepresentasikan rata dari korelasi Y di antara 2 titik waktu sembarang. Jadi individu dianggap dapat menjelaskan semua variansi apabila nilai sigma kuadrat epsilon sama dengan 0. Jadi di sini intra-class correlation itu dapat diinterpretasikan sebagai proporsi variansi total yang disebabkan oleh individu, ya. Jadi setiap individunya itu karena tadi pengamatannya berulang, sehingga kita perlu tahu bagaimana nilai korelasi di antara nilai pengamatan yang ada di individu yang sama itu tadi. Nah, ini matriks variansi kovariansinya, ya, di mana di matriks diagonalnya ini nilai pada diagonal matriksnya itu sama, konstan, homogen, ya, yang di sini artinya memiliki variansi yang homogen sepanjang waktu, dan juga kovariansinya bernilai homogen sepanjang waktu dinilai di luar diagonal matriksnya. Nah, sebenarnya matriks variansi kovariansi ini tidak realistis ya untuk data longitudinal seperti yang dibilang di sini, karena variansi ini bisa berubah sepanjang waktu. Makanya nanti ini merupakan salah satu kelemahan kalau kita melakukan pendekatannya secara sederhana, baik yang tadi di awal maupun dengan menggunakan analisis variansi sederhana seperti ini, ya. Selain itu, pengamatan atau pengukuran yang dekat titik waktunya yang saya bilang tadi ya, kalau pengamatan yang minggu pertama dengan kedua itu cenderung hubungannya lebih kuat dibandingkan relasi atau korelasi pengamatan pertama dan ke-8, ya, atau yang pengamatannya antara 2 titik itu jauh berbeda, terpisah jauh gitu pengambilan pengamatannya. Sehingga diperlukan model kovariansi yang lebih sesuai untuk data longitudinal yang nanti kita akan bahas di minggu selanjutnya. Nah, di sini kalau misalkan model yang 3.7 tadi atau model acak kelompok ANAVA-nya itu memperhatikan grup atau perlakuan, ya, maka ini kita bisa gunakan ANAVA multisample atau split plots. Kalian pernah mendengar rancangan petak terbagi ya, split plot. Jadi rancangan petak terbagi ini juga bisa dijadikan pendekatan sederhana untuk analisis data longitudinal. Nah, terus modelnya ini seperti 3.10 ini, di mana di sini ada interaksi ya, interaksi antara waktu dan grup ya. Jadi kalau mu ini min keseluruhan, nilai rata-rata keseluruhan.
Kemudian yang YH ini itu efek grup ke H, dan sigma WH ini sama dengan 0, efek waktunya. Kemudian di sini ada efek interaksi, ini yang Y tau HJ, ya, efek interaksi antara waktu dan grup. Ya. Kemudian yang ini PIH itu mempengaruhi individual I yang berada pada grup H, dan epsilon HIJ-nya itu adalah error untuk individu ke I dalam grup ke H saat waktu J. Jadi galat atau error yang ditimbulkan akibat dari individu yang pertama dalam perlakuan ke H saat waktu ke J. Karena tadi ada grup treatment, ada pengelompokan seperti itu ya, dan kita juga ada berpacu dengan waktu karena ini longitudinal, makanya interaksinya itu harus ada juga antar kelompok dan waktu. Jadi dengan asumsi distribusinya masih distribusi normal, ya, maka matriks variansi kovariansinya juga ini seperti yang tadi kompon simetri untuk matriks kovariansinya hampir sama. Ya, jadi di sini untuk melihat fungsi respons terhadap waktu dapat dibuat plot antara mean respons pada setiap titik waktu sebagai sumbu Y dan terhadap waktu sebagai sumbu X-nya. Jadi ANOVA pada model ini menganggap waktu sebagai bukan kategori ya, tetapi lebih pada mengambil nilai aktualnya yang disebut sebagai analisis kovariansi. Jadi kalau contohnya data barter index, terus di setiap minggu 1, 2, 3, 4, 5 itu kita ambil nilai rata-ratanya. Ya, jadi nilai rata-rata skor Baltex di tiap-tiap titik minggunya ini kelihatan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ini kalau kita mengambil nilai rata-rata pengamatan Bartel Index per minggu. Ya, dari 24 orang nilai pengamatan minggu pertamanya kita ambil rata-ratanya, kemudian minggu kedua juga begitu sampai seterusnya sampai dengan minggu ke-8. Jadi nilai rata-rata Bartel Index dari 24 orang itu kita ambil rata-ratanya. Kalau dilihat sih memang linier ya, linier dan dia cenderung positif kenaikannya. Jadi Bartel Index-nya itu dari waktu ke waktu, dari awal pengamatan sampai minggu ke-8 itu naik, cenderung meningkat. Jadi di sini memang terlihat bahwa dia linier terhadap waktu, namun di sini kita uji bagaimana pengaruh waktu terhadap skor Bartel Index itu sendiri. Apakah memang linier seperti yang pada gambar ini, atau kuadratik atau kubik, ya seperti itu. Nah, di sini setelah kita melakukan analisis dan menggunakan model yang 3.10 ini, kita bisa lihat bahwa yang signifikan di sini faktor ID, individual dan minggu. Sedangkan interaksinya, nah di sini hasil ANOVA-nya dapat disimpulkan bahwa bentuk linier memang cukup signifikan dalam model sesuai dengan eksplorasi data yang dilakukan di depan. Namun di sini penambahan suku polinomial, karena kita tadi apakah mau melihat ya apakah memang linier kah yang sesuai, apakah kuadratik atau mungkin kubik. Nah, sehingga di sini kita tambahkan suku polinomial minggunya, ya minggunya kita kuadratkan, kemudian kita kubikan pangkat 3. Ternyata di sini di dalam model kalau dimasukkan seperti ini maka modelnya tidak signifikan. Jadi berdasarkan gambar 3.2 itu juga hasil eksplorasi dari gambar 1 yang di awal dan hasil ANOVA dapat disimpulkan bahwa skor Bartel Index itu linier terhadap minggu pengamatan. Jadi dia akan berjalan secara positif dan linier itu terhadap waktu. Jadi dari minggu ke minggu akan cenderung mengalami peningkatan skor nilai atau skor Bartel Index tadi. Nah, di sini yang seperti tadi yang dijelaskan ya, kelemahan pendekatan sederhana dalam analisis data longitudinal, mungkin secara teknis itu lebih sederhana, kemudian kalian sudah familiar menggunakan metode analisis standar kayak t-test, ANOVA, ANOCOVA. Namun di sini metode pendekatan sederhana ini itu akan bermasalah kalau nilai asumsi-asumsi metode standar ini itu tidak terpenuhi. Contohnya mungkin nanti
ukuran apa sih pengamatannya tidak balance, ada yang individu satu cuma 3, kemudian individu yang kedua 5 kali pengambilan data atau pengamatan, kemudian variansi antar waktunya itu nanti tidak homogen, misalnya seperti itu ya, dan semua asumsi yang memang nanti tidak akan dipenuhi. Nah, sehingga ini diperlukan metode lanjutan, metode khusus yang bisa menangani data longitudinal yang nantinya asumsinya itu akan melenceng dari asumsi metode analisis standar yang kalian ketahui. Kalau misalkan analisis apa sih? Kalau misalkan data longitudinal yang kalian punya memenuhi asumsi metode standar, ya metode standar masih bisa digunakan gitu. Tapi biasanya kalau kita ngambil data real itu akan melenceng ya, sedikit banyak akan melenceng dari asumsi metode analisis sederhana yang pernah kita lakukan. Sehingga nantinya harus ada analisis khusus untuk data longitudinal yang akan kita bahas nanti lebih jauh mungkin minggu ke depan ya, minggu ke depan. Nah, ini yang terakhir, ini adalah pendekatan sederhana analisis data longitudinal secara komputasi. Jadi kalian nanti bisa sendiri ya, coba di rumah gitu. Ini ada skrip R-nya diberikan, gimana cara menghitung tadi uji T untuk selisih minggu ke-8 dan minggu ke-1 dengan R. Ini dengan catatan nanti datanya juga harus input dulu. Kalian bisa gunakan data Bartel Index itu sebagai latihan. Jadi kalian gunakan data itu terus untuk dilatih sehingga nanti untuk data yang kalian punya sendiri itu kalian bisa. Ya. Jadi di sini pakai command t-test selisih gitu ya, nanti bisa dimunculkan hasilnya. Lalu di sini juga untuk menghitung p-value, di sini juga untuk menguji hipotesis bisa kita gunakan dengan LM summary-nya, linear model ya, LM itu linear model. TR summary nanti bisa dituliskan seperti ini sehingga nanti bisa diperoleh hasil yang dicontoh 3.2. Kalau untuk membuat output seperti contoh 3.3 yang meregresikan tadi variabel M8 dengan variabel M1, nih ada perintahnya linear model juga karena kita masih berkaitan dengan linear model. Ya. Jadi di sini masih ingat ya cara menuliskan datanya, ada yang longitudinal, ada yang vertikal, maksudnya longitudinal long atau yang memanjang atau ke bawah atau melebar seperti itu. Nah di sini bisa dilakukan fungsi trans ICHS itu tadi digunakan untuk menyusun data transisional yang nantinya akan dibahas, jadi nggak usah didikan dulu di sini. Tapi ini bermanfaat kalau nanti sampai ke model transisional. Yang untuk kasus ISPA ICHS ya. Nah, karena tadi data ICHS itu kan tadi variabel referensinya ya 0101, jadi di sini bisa didefinisikan seperti ini. Nah, ini juga untuk melakukan ANAVA, ini kalau untuk melakukan ANAVA 2 arah, efek tetap, fixed effect, itu fungsi yang ada di R yang digunakan itu AOF, Analysis of Variance. Ya, di sini dalam R dimasukkan skor faktor minggu plus apa tadi fungsinya. Lalu di sini bisa kita lihat nanti fungsinya seperti apa, summary-nya. Kemudian untuk menampilkan min plot tadi ya yang gambar di 3.2 ini bisa dilakukan seperti ini caranya. Kalian coba nanti latihan menuliskan ini script di R dengan format melebar, dan ini juga untuk analisis varians yang dicontoh 3.6. Ya. Oke, mungkin minggu ini materinya itu yang saya sampaikan. Ada pertanyaan nggak dulu di sini? Untuk project step 1 kemarin sudah saya sampaikan, project step 2 ya. Jadi project step 1 ini kalian cari data longitudinal kan, kemudian yang project step 2 kalian coba deh lihat eksplorasi datanya seperti apa. Nah, project step 3 ini adalah contoh soal yang mungkin kalian mau nanti kerjakan di waktu-waktu luang
ya. Ini sebagai petunjuk untuk project step 3-nya. Ngapain di step 3 itu kita akan melakukan analisis atau pendekatan analisis sederhana pada data longitudinal yang kalian peroleh. Jadi kalau di sini itu ada contoh-contoh soal yang terkait tadi materi yang saya sampaikan, ya. Kemudian ini juga ada disuruh menuliskan ANOVA-nya seperti apa dan interpretasi hasilnya seperti apa. Di sini juga ada data-data terkait data kadar glukosa yang bisa kalian jadikan latihan, itu juga opsional, itu untuk tugas mandiri kalian. Saya tidak minta dikumpul, tapi ini sangat baik untuk kalian jadikan soal latihan sebelum mengerjakan data longitudinal misalnya yang kalian punya, atau kalau mau langsung dikerjakan data longitudinal yang kalian punya juga silahkan. Oke, itu saja dari saya dulu. Ada pertanyaan mungkin terkait ini juga ya, terkait project, kalau mau disampaikan ke saya, silahkan. Ada yang bertanya enggak? Semuanya sudah punya data longitudinal untuk projectnya? Tidak ada, Bu. Ada yang mau bertanya? Ibu, Ya. mau bertanya yang project 1, poin itu kan Bu, contohnya datanya 1.5, tapi untuk kami sendiri nyari datanya sendiri gitu datanya. Iya. Jadi kalau yang saya tulis di project step 1, step 2, step 3 itu memang menggunakan data-data yang ada di buku Danardono ya. Jadi yang data latihan. Nah, itu saya memberikan itu sekedar gambaran bahwa apa sih yang dilakukan di project step 1 menggunakan data longitudinal yang kalian punya. Ya. Jadi yang saya berikan di slide untuk yang project step 1, 2, 3 itu adalah soal-soal yang ada di buku Danardono. Kalian bisa mengerjakan itu sebagai latihan sendiri gitu loh, sebelum ke data longitudinal yang kalian punya. Tapi kalau kalian mau langsung ke data longitudinal yang kalian punya itu silahkan, nggak apa-apa. Ya, jadi tidak harus sama dengan yang saya tulis di PowerPoint itu tadi, yang bahwa datanya itu data yang tabel 1.1, double data bar tag index gitu, enggak. Cuman itu sebagai latihan. Jadi kalau misalkan kalian dari minggu pertama itu sudah mengambil contoh data bar tag index, kalian masukkan ke Excel, terus kalian utak-atik, sehingga kalian itu tahu nantinya kalau kalian punya data longitudinal sendiri itu begitu mengerjakannya gitu loh. Jadi kalau kalian mau langsung mengaplikasikan ke data longitudinal yang kalian punya, silahkan, nggak apa-apa gitu. Jadi yang project-project step 1, 2, 3 berupa soal-soal yang saya berikan itu petunjuk bahwa apa sih yang dilakukan di awal gitu. Di step kedua apa, di step ketiga apa. Tentunya step awal kalian harus bisa mendapatkan data longitudinal, mengidentifikasi data longitudinal itu sumbernya dari mana, tentang apa, kemudian variabelnya apa saja ya, kemudian per individu itu mungkin yang diamati apa saja, itu harus kalian bisa melihat karakteristik dari data longitudinal itu sendiri. Nah, itu yang step 1 ya. Dari soal-soal yang diberikan di PowerPoint itu kan ada kelihatan tuh. Contohnya kalau yang step 1 itu misalnya di sini berilah masalah nyata yang memerlukan analisis longitudinal. Nah, itu kan sudah jelas ya, kalian memberikan datanya, terus itu apakah itu data nyata atau rekaan, itu dijelaskan sumbernya dari mana, variabelnya berapa banyak, ada berapa individu, itu loh seperti itu. Jadi kayak cerita. Itu namanya mendeskripsikan data kalian sendiri. Sebelum mendeskripsikan secara statistik, kalian harus mendeskripsikan data itu, karakteristiknya, dia dari mana asalnya, ada berapa individu, variabelnya ada berapa, pengamatannya dilakukan per berapa gitu ya, itu. Nah, lalu kalian yang di step 1 juga memasukkan data longitudinal yang kalian punya itu ke
Excel atau ya Excel yang paling dasar ya, supaya nanti kalau kalian menggunakan SPSS, menggunakan R atau menggunakan yang lainnya itu tinggal langsung diekspor aja datanya. Nah gitu, mau memanjang, mau melebar, itu kan nanti kalian harus bisa apa sih istilahnya, mengkondisikan mana yang kalian perlu data memanjang, kapan kalian perlu data melebar, yang seperti saya jelaskan kemarin. Nah, itu di project step 1, lalu juga di sini kalian bisa melakukan analisis sederhana gitu terhadap data itu. Ya, mau di Excel, mau di SPSS, mau di R gitu, terhadap data yang kalian masukkan tadi, data longitudinal yang kalian punya. Lalu di step 2 itu kalian menggunakan data longitudinal yang kalian punya, itu explore datanya, eksplorasi, buatlah eksplorasi, misalnya plot pakai misalnya scatter plot atau pakai gambar yang seperti gambar 29 di project step 2 di PowerPoint yang saya gunakan. Lalu menggunakan eksplorasi itu apa yang kalian bisa lihat. Jadi berikan deskripsi hasil eksplorasi grafik. Jadi dari grafik dulu deh, nggak usah main nilai-nilai statistik deskriptif atau hitungan dulu gitu. Jadi step 2-nya itu, jadi kita mempelajari karakteristik pola data yang kalian punya gitu ya, dari segi visualisasinya. Dari eksplorasi itu kalian bisa lihat, oh kira-kira nih nanti modelnya linear nggak sih gitu, atau cenderung kuadratik atau seperti apa, atau malah time series atau gimana gitu ya. Nah lalu di yang step 3 ini tadi, ini kita bisa lakukan analisis sederhana terhadap data longitudinal yang kalian punya gitu. Jadi di sini yang pertanyaan saya tuliskan di PowerPoint minggu ketiga ini nantinya itu adalah petunjuk apa sih dalam melakukan pendekatan analisis sederhana menggunakan data longitudinal yang kalian punya itu apa aja yang bisa dilakukan. Contohnya pertama mereduksi variabel deh dulu, yang kedua pendekatan regresi seperti apa, lalu pendekatan alfa seperti apa gitu. Baru nanti project step 4-nya kita lakukan misalnya di minggu depan, itu terkait lagi dengan analisis apa yang nantinya memang cocok untuk data longitudinal gitu. Mungkin seperti itu ya Jamilatul ya. Paham nggak? Ini paham Bu. Ya, jadi kemarin itu Ulun ada nyarita kan Bu, terus datanya udah memanjang duluan. Nah di perintah 2 ada disuruh dari data melebar ke memanjang, terus Ulun ubah datanya gitu. Tapi untuk analisisnya itu dipakai yang salah satu aja ya Bu datanya? Iya, jadi kalau format data mau memanjang mau melebar itu kan memang kalau di program R atau SPSS itu bisa diatur mau memanjang atau memanjang atau melebar. Tapi kalau kalian biasanya kan entry data, kalian pakai Excel nggak sih nyimpan data itu? Iya Excel Bu. Nah kalau pakai Excel itu kan nantinya bisa dirubah ditranspose gitu ya, kayak kalian menggunakan matriks itu bisa ditranspose. Jadi data memanjang bisa melebar gitu. Nah kalau menyimpannya di SPSS sebenarnya bisa juga, kalau di SPSS dia memanjang sepertinya, memanjang dan nanti bisa diimport ke R. Jadi terserah mau nyimpan data di R atau menyimpan data di Excel atau di SPSS, itu terserah kalian. Jadi makanya project ini adalah saya ingin membimbing kalian bagaimana kalian itu bisa menjadi seorang data analis dari awal. Jadi dari data itu ada, kalian bisa melihat data itu seperti apa, karakteristiknya gitu ya. Lalu kalian bisa memanage datanya. Mau manajemen datanya seperti apa, itu terserah kalian. Yang penting kalian ceritakan. Jadi nanti di project itu jangan sekedar ini tampilannya, tapi nggak ada penjelasan. Jadi harus di bawahnya misalnya, ini adalah tampilan data secara memanjang misalnya. Nanti kalau kalian melakukan analisis dan ketika analisis itu kalian menggunakan datanya yang melebar, maka kalian tulis bahwa data yang di atas yang memanjang itu kita buat melebar agar apa gitu. Jadi kayak apa ya, alur kayak proseduralnya itu detail. Sama dengan kalian yang mungkin ada yang TA di sini ya. Itu nanti kalau kalian punya data, sudah teorinya misalnya sudah lengkap, kalian pas ada data, itu hal step-step yang perlu lakukan ini sama dengan ini. Jadi kalian harus cerita dulu data itu apa, jangan langsung tembak menghitung gitu ya, lalu bingung.
pas interpretasi kalian nggak bisa ngomong karena dari awal kalian nggak ngerti data itu data apa sih yang diambil, di dalam data itu variabelnya apa saja, jumlah pengamatannya ada berapa banyak, individu yang diamati berapa orang. Nah itu yang kadang kita terlewat karena saking sukanya ya dengan soal langsung kerjain gitu tanpa memahami awal dari data itu apa. Itu mungkin itu ya Jamilatul. Jadi di sini lebih fleksibel, saya tidak punya format khusus bahwa kalian harus begini, ini tidak. Saya memang memberikan kalian kebebasan sehingga saya bisa menilai nantinya seberapa mampu kalian melakukan eksplorasi data, menjelaskan datanya untuk tipe data longitudinal ini. Ya, jadi untuk jenis analisis sama semua sih, melakukan pendekatan yang sederhana, tidak perlu semua. Jadi misalkan mau pendekatan pakai UJT aja, terus pendekatan regresi yang sederhana aja tadi, atau mau pakai yang ANAVA berulang, ya pengamatan berulang, itu silahkan, nggak perlu semua, ya. Ini yang saya tekankan, nggak perlu semua, tapi at least kalian bisa tunjukkan bahwa saya punya data longitudinal seperti ini. Nah, lalu saya lakukan lakukan metode sederhana untuk menyelesaikan hasilnya begini, gitu loh. Jadi nanti ini kalian bawa lagi. Nah, ternyata di dalam model dengan metode sederhana yang saya lakukan untuk analisis data longitudinal yang saya punya, itu punya kelemahan di mana. Jadi kalian bisa merefleksi ke diri sendiri gitu loh, ya. Jadi nanti, karena ini kekurangannya, maka nanti dilanjutkan dengan analisis longitudinal yang lain. Nantinya yang akan kita jelaskan juga di minggu-minggu depan gitu. Makanya saya berikan proyek ini bertahap gitu. Jadi kalian bisa dapat teorinya, lalu punya data analisis longitudinal, kalian coba terapkan. Bisa ya ditangkap apa yang saya maksud? Tinggi bisa, Bu. Gitu. Ada lagi yang ditanyakan? Mumpung di sini, saya harap bisa langsung komunikasi ya dengan saya gitu. Karena masih ada waktu juga, sebelum 10.30 masih kurang lebih 1 jam. Jadi saya lebih ke diskusi aja nih, yang terakhir ini. 1 SKS terakhir. Ada yang bertanya lagi terkait proyek? Mudah-mudahan udah jelas ya yang saya jelaskan tadi. Dan ini nanti ada rekamannya juga ya di e-learning kalau mau mengulang kembali apa yang saya sampaikan terkait project. Jadi nanti outputnya di UTS itu kalian at least bisa sudah memberikan hasil berupa project dari awal data longitudinal itu diperoleh, kalian bisa mengidentifikasinya dengan baik data itu apa gitu ya, mendeskripsikannya, mengeksplornya, menggunakan pendekatan analisis yang sederhana seperti itu. Jadi cara kalian memasukkan data pun nanti kan kelihatan tuh seperti apa gitu. Kalau pakai SPSS dituliskan apa dulu yang diklik, nanti habis ini setelah ini apa itu loh. Jadi nanti itu seperti benar-benar seperti petunjuk bagi yang mungkin nanti mau mempelajari analisis longitudinal. Gitu. Jadi harapannya bentuk proyeknya benar-benar spesifik, terus kalian juga memang detail, karena nanti ini juga bermanfaat di TA, tugas akhir itu juga dalam penulisan metodologi bab 3 itu bagaimana prosedur melakukan penelitiannya itu harus detail. Kalian awalnya ngapain? Saya membaca buku literatur, dari situ mungkin dapat ide, terus dapat rumusan masalahnya. Lalu habis dapat rumusan masalah, gimana caranya menyelesaikan itu? Nah, jadi cara menyelesaikannya itu memang harus detail. Pertama saya bentuk dulu persamaan linier, lalu setelah itu apa gitu. Jadi memang harus detail, nggak bisa yang loncat-loncat dan terlalu abstrak. Sehingga nanti adik-adik tingkat yang mau TA mau melanjutkan penelitian kalian tuh bingung, nggak bisa mengikuti. Jadi harapannya apa yang kalian tulis di tugas akhir ataupun di project ini itu harus bisa direplikasi. Bukan berarti orang niru punya kalian jiplak tuh, bukan. At least peneliti setelahnya atau yang membaca itu bisa mengklarifikasi pekerjaan kalian, bisa mengikuti prosedur yang kalian jelaskan di situ, sehingga
ini juga melatih kalian menulis. Jadi menulis itu bagaimana tulisan kita itu bisa diikuti, dimengerti orang. Gitu. Kalau ngomong gampang ya, buat membuat mengerti orang, tinggal kita klarifikasi aja nih apa maksudnya. Gitu. Tapi kalau tulisan itu akan agak sulit untuk membuat orang mengerti. Makanya dari sekarang kalian belajar menulis secara detail apa yang kalian lakukan ya. Jadi yang misalnya kalian hari ini ngetik apa sih, ngambil data, apa masukkan data di Excel, caranya seperti apa tuh supaya kalian juga ingat, caranya itu juga bisa ditulis gitu. Jadi caranya seperti ini gitu. Ya, seperti nulis diary juga. Nah, jadi ini bisa menjadi dokumentasi sendiri buat kalian kalau nanti suatu saat kalian kerja pas ada data longitudinal kalian lupa, lalu kalian bisa buka kembali proyek kalian dulu yang telah dilakukan di kuliah. Nah, lalu bisa mengikuti lagi prosedurnya step by step gitu. Ya, jadi ini tujuan saya untuk membuat mata kuliah ini sebagai proyek dan kalian cuma ber-13, itu agak mudah kami menilai secara spesifik gitu. Jadi harapannya bagi yang sedang TA juga bisa melengkapi gitu, bagaimana nanti kalian itu menuliskan hasil di TA, bagaimana kalian menuliskan prosedur penelitian di TA gitu. Jadi harapannya mudah-mudahan jangan jadi beban, proyek ini dianggap asik-asik aja gitu ya, dianggap sebagai kayak mainan gitu. Jadi kayak mainan kalian trial, coba lihat error gitu, itu nggak apa-apa, disenangin aja. Ada yang tanyakan lagi? Semua sudah dapat data longitudinal kan? Ada yang belum dapat? Belum, Bu. Belum dapat, Bu. Belum dapat? Bu. Baru satu, Bu. Satu aja data longitudinalnya, nggak usah banyak-banyak. Satu dibawa untuk semua. Satu untuk sampai UTS, itu aja gitu yang digelutin. Ya, Bu. Fadil sudah ya? Sudah, Bu. Yang belum siapa yang belum? Ya, tadi Sapatin belum? Dea, Bu. Sudah. Dea belum, Bu. Masih Dea cari-cari, belum. Bu. Dea cari di buku, ada boleh Dea, boleh di buku, boleh di website, boleh di BPS, terserah ya. Oke, Bu. Siap, Bu. Ini sambil cari-cari, Bu. Ya, harapannya project 1, 2 itu udah selesai gitu loh maksudnya. Jadi minggu ketiga ini terusin project 3 supaya kalian tidak keteteran gitu ya, dan tidak menumpuk di akhir. Itu harapan saya, mengapa proyeknya step by step. Jadi setelah saya menyampaikan, lakukan aplikasinya ke data kalian gitu loh. Itu maksud saya ya. Jadi biar tidak tertumpuk di akhir. Jadi kita pelan-pelan step by step gitu sampai ke akhir. Itu lebih bagus. Selain Dea, siapa yang belum dapat data? Nggak ada ya? Tuh, bisa. Oke, kalau gitu, kalau sudah punya data semua, berarti project step 1 sama 2 udah bisa ya dikerjakan. Tuh, pelan-pelan, itu gak apa-apa. Jadi semampu kalian, nantinya mungkin ada, kalau mau konsultasi juga nggak apa-apa, pas misalnya habis kelas, masih ada waktu, itu bisa kalian konsul ke saya gitu, menggunakan media ini, mungkin masih bisa sampai 10.30 misalnya. Kalau mau individual juga boleh. Serah aja. Tuh. Ada lagi yang mau ditanyakan? Jadi tadi pendekatan analisis sederhananya bisa digunakan ya pakai UJT sederhana, kemudian pakai regresi yang sederhana, dengan tadi model-model yang sudah saya jelaskan. Dan itu bisa secara komputasi juga kalian tulis, jadi nggak perlu juga kalian manual ya. Cuman kalau mau ngecek tadi hasil hitungan, mau tahu, oh benar nggak sih ini formulanya seperti ini, jawabannya seperti ini, itu boleh. Jadi rasa ingin tahu kalian itu bisa dibuktikan gitu loh maksudnya. Oh manualnya seperti ini, terus komputasinya seperti apa. Gitu ya. Yang penting kalian bisa menginterpretasikan hasil tadi juga dan memahami prosesnya. Itu yang penting sih. Jadi nanti bukan hasil analisis data longitudinal kalian itu benar atau salah, tapi saya lebih ke bagaimana proses kalian tuh. Proses kalian sampai bisa menganalisis data longitudinal yang kalian punya dari awal, kalian mengidentifikasinya gitu. Karena bukan hanya ini ya, di TA sendiri pun kalau kalian dari awal tidak bisa mengidentifikasi mau ngapain
ya mau melakukan apa di TA itu nggak akan bakalan bisa selesai karena mengidentifikasi sendiri pun masih sulit gitu ya. Jadi disinilah kalian bisa belajar, oh mengidentifikasi data longitudinal seperti ini. Oh ini data longitudinal sudah ada nih, kira-kira apa variabelnya, terus bentuknya seperti apa, gitu ya. Ada berapa pengamatan sih di dalamnya, individunya ada berapa banyak, sehingga total pengamatannya ada berapa, itu diceritain semua. Jadi kayak menulis, apa sih, kayak menulis ilmiah seperti itu. Jadi ditulis. Itu semua ditulis, nanti saya lihat juga gitu. Yang project step satunya kan seperti itu, lalu dimasukkan datanya ke Excel atau SPSS, disimpan gitu. Nah, sedangkan yang soal-soal tadi saya tampilkan di PowerPoint itu kalau kalian punya waktu senggang dan memang kalian ingin tahu untuk menambah pengetahuan gitu, karena mahasiswa itu kan diajarkan mandiri sebenarnya. Jadi dosen menyampaikan terus memberikan panduannya nih seperti ini, lalu kalian bisa mengeksplor sendiri. Karena harapannya dengan diberikannya buku-buku penunjang gitu ya, terus ada panduan bahwa kalian tidak dilepas sendiri. Saya kasih panduan bahwa ini loh project 1 step 1 tuh harus begini, kedua harus kayak gini. Nah itu kalian kerjakan. Nah itu insya Allah nanti kalian bisa jadi mahasiswa yang lebih kreatif gitu, terus diberikan datanya nggak harus dari saya yang harus fix gitu, karena itu agak kayak kepaksa jadinya. Jadi kalau data masing-masing, mungkin ada yang suka data bisnis, silahkan pakai data bisnis, ada yang suka data kesehatan, silahkan pakai, ada yang datanya suka data lingkungan, silahkan pakai data lingkungan. Atau mungkin pas kebetulan TA-nya data longitudinal, pakai saja. Jadi malah kill two birds with one stone, itu artinya dua urusan bisa dikerjakan dalam satu gitu ya. Jadi itu malah lebih bagus. Jadi di sini sambil saya coba bantu bimbing bagaimana nantinya kalian mempresentasikan data itu di TA gitu. Ketika skripsi nanti gimana menyajikan hasil seperti itu. Jadi kalau ada data ada temu data tuh jangan langsung masukkan, langsung analyze aja diklik ya kalau di SPSS. Jadi amati dulu pelan-pelan, dilihat benar-benar dipahami data itu. Oh ada missing data, kenapa ya missing? Nah, dulu ada pernah yang KL ya di BMKG misalnya atau di dinas lain ada missing data. Nah itu harus ditanya kenapa Pak itu missing. Nah itu harus dipahami. Itu jadi kalau orang statistician atau statistikawan itu kan melihat data harus jeli gitu. Kok datanya agak ini ya renggang, kosong-kosong, kenapa? Gitu. Jadi ada alasannya. Gak apa-apa. Kalau data contoh soal mah selalu bagus ya, rapi, bagus, gitu, enak, selalu normal analisis distribusinya normal. Gitu. Tapi kalau data real itu jarang sekali yang bisa, karena kan real itu tidak bisa manipulasi ya, kecuali kita manipulasi datanya, baru bisa kayak data contoh soal. Jadi lebih kepada kreativitas kalian dalam melihat data, menganalisisnya sesuai dengan teori yang diberikan gitu ya. Kan panduannya tadi udah cukup jelas saya pikir ya, dan kalian bisa lakukan itu dengan bantuan software juga akan mempersingkat waktu, efisiensi juga. Dan kalian sudah pernah dapat analisis regresi dan korelasi serta rancangan percobaan. Jadi itu udah lengkap lah. Kalian udah pernah tahu itu. Nanti kalau lupa, buka lagi bukunya, gitu ya. Tuh, ada lagi yang mau tanyakan? Ini saya terus yang ngobrol. Yang lain, ayo. Taufik, ada yang mau ditanyain? Belum, Bu, belum. Ah, belum. Sudah ini nggak dikerjain tuh project satunya? Baru nyari, Bu. Baru nyari data, katanya udah dapet tadi. Iya sudah, maksudnya baru nyarinya kan sudah. Yang untuk analisis sederhananya belum. Project satunya baru dikerjain. Karena nanti mungkin entah minggu depan, entah minggu depannya lagi, mungkin saya akan minta laporan kemajuannya. Jadi kayak sampai mana kalian gitu ya. Jadi saya bisa lihat gitu.
nggak hanya saya tanya secara lisan, tapi saya juga perlu bukti bahwa kalian memang ada mengerjakan. Jadi kayak laporan kemajuan setiap minggunya gitu. Tapi nggak setiap minggu juga sih saya tagih. Siapa tahu minggu depan mungkin saya suruh kumpul gitu ya. Itu sebagai nilai tugas aja gitu, bahwa kalian sudah menjalankan. Nantinya nilai UTS itu hasil semua dari project step 1 sampai nanti akhir. Ya. Jadi ini lebih apa sih, kalau saya lebih realistis ya sebenarnya daripada sekedar contoh soal terus kalian ngerjakan, akan lebih bermanfaat buat kalian nantinya di prakteknya gitu. Karena kita statistikawan itu lebih ke praktis juga sih sebenarnya nantinya kerjaannya gitu. Nggak hanya yang bergelut teori melulu ya, tapi memang ada praktisnya, ada memang implementasinya. Jadi kalau tahu metode ini buat apa, itu langsung dikerjakan, implementasikan. Karena kalau tidak digunakan gitu, kalau kita tidak mencobanya itu akan lupa. Ya, jangankan kalian, saya aja kalau lama nggak menggunakan SPSS itu kadang lupa menunya di mana ya untuk misalnya menguji kenormalan. Nah itu lupa. Ya sama semua, pakai R juga begitu, mau pakai software apapun kalau nggak dikerjakan, kalau nggak kita gunakan tiap hari itu akan lupa gitu. Cuman kalau kita paham konsepnya itu akan bisa mengingat kembali gitu kalau kita buka lagi gitu. Makanya tadi perlu kalian secara detail menjelaskan proyeknya, juga dalam skripsi juga begitu, sehingga kalau dibaca lagi itu bisa orang lain bisa paham dan mengerti. Ya memang semuanya proses ya, kalian juga proses belajar, proses menulis gitu. Nggak apa-apa kan, karena itu ada pembimbing, jadi nanti pembimbing yang membimbing kalian supaya bisa. Jadi jangan takut salah gitu loh, kalian kan di sini belajar, jadi kalau takut salah duluan gimana mau belajar gitu. Dari kesalahan kalian tahu mana yang benar. Kalau kalian tidak mencoba, kalian akan selalu apa ya, diliputi rasa benar nggak ya, itu pertanyaan begitu terus tuh, benar nggak ya aku begini. Nah itu karena tidak mencoba dan selalu takut salah, itu akhirnya keraguan-raguan di dalam hati itu selalu tersimpan. Tapi kalau kalian berani mencoba, berani salah, dan nanti akan diketahui kan, misalnya salah sama dosennya, misalnya ini kurang tepat nih begini-begini, nah dikasih masukan, nah lalu kalian tahu oh begini cara benarnya seperti ini. Jadi kalian yang harus apa ya, lebih motivasinya lebih tinggi gitu, selalu mau belajar dan tidak takut salah gitu. Di sini juga saya lebih pentingkan ke prosesnya, jadi nggak akan saya nilai maksudnya benar atau salahnya hasil analisis kalian, tapi bagaimana kalian berproses itu tadi ya. Jadi inisiatif kalian, kalau ngeliat data begini mau diapain sih datanya gitu. Kan di kita juga ada tuh biro data statistika, mungkin ada yang salah satu di sini yang bergabung. Nah itu kan kayak konsultan ya, biro konsultan, dan kalian anak statistika kalau dari anak prodi lain itu bertanya harus bisa tuh jadi konsultan. Oh kalau ini caranya begini, biasanya anak biologi itu berkaitan dengan rancop, anak kimia, anak farmasi gitu ya. Ada lagi yang ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri perkuliahan hari ini. Sisa waktu yang ada kurang lebih 45 menit ya. Bisa kalian gunakan untuk mengerjakan proyek. Terus yang tadi datanya belum dapat, silahkan untuk mencari. Usahakan sudah bisa ketemu minggu ini ya, biar nanti step proyeknya tidak tertumpuk di akhir. Tuh ya, pelan-pelan dikerjakan sedikit demi sedikit. Nanti biar lama-lama jadi bukit. Nah itu sudah ya. Semangat loh, sudah mau garis final. Jangan sampai mau hampir garis final kalian semangatnya menurun ya, tapi memang up and down. Saya juga pernah jadi mahasiswa, jadi kadang ada saatnya motivasinya naik, ada kadang turun, ada yang males gitu. Tapi musuh yang utama itu diri kalian sendiri. Jadi kalau kalian mampu melawan diri kalian sendiri, males, lawan malesnya, terus apalagi ya, nggak termotivasi, motivasi lagi diri sendiri, itu yang
namanya benar-benar hebat. Jadi kalian bisa mengelola diri sendiri, melawan diri sendiri. Jadi bukan melawan saya, melawan dosen lain, itu bukan. Jadi diri sendiri itu kalian lawan. Kalian mau maju, kalian lawan diri sendiri ya. Jadi itu yang harus kalian ingat di saat kuliah maupun nanti kerja. Apalagi kerja, kalau misalnya kerjaannya banyak tekanan, kalian lalu jadi malas, nah itu kan juga salah satu pengaruh. Jadi kalau kita bisa disiplinkan diri, terus memotivasi diri sendiri, menyemangati diri sendiri, pokoknya melawan diri sendirilah, pokoknya nggak usah ngurusin orang deh, kita nggak ngelawan orang, kita ngelawan diri sendiri. Insya Allah kalian akan sukses semuanya, gitu ya. Jadi tetap semangat, apapun risikonya yang terjadi, pokoknya jalani, nikmati prosesnya ya. Jadi jangan aduh susah ini ya, begitu prosesnya. Jadi kalian itu sukses bukan karena luarannya yang bagus misalnya, terus topiknya yang keren, itu enggak, tapi bagaimana kalian proses awal sampai akhir itu kalian paham gitu. Jadi prosesnya itu yang paling penting dalam melakukan sesuatu hal. Jadi bukan hanya outcome-nya aja, tapi prosesnya yang penting. Itu ya. Mungkin itu dari saya. Nanti saya kalau di sini kelamaan kebanyakan cuap-cuapnya, silahkan gunakan waktunya ya yang tersisa. Dea nanti cari ya sisa waktu ini untuk data longitudinal. Terus yang lain juga gunakan untuk melengkapi project step 1, 2 sampai 3. Kalau misalkan ada kesulitan, silahkan nanti hubungin saya atau chat di mana, di WA kah gitu ya. Atau bisa nanti dikasih tahu saya minggu depan pas saat kayak gini, nanti ada saya luangkan waktu mungkin 1 SKS gitu untuk diskusi apa saja yang mungkin kalian mengalami kesulitan seperti itu. Ya. Mungkin saya akhiri sampai sini. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya di kuliah minggu ketiga ini, dan mohon maaf jika ada salah. Jangan lupa isi daftar hadirnya ya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Bu. Iya, sama-sama. Oke.